Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Market Buzz, dan sebelum kita melanjutkan dialog kita pada pagi hari ini, kita akan lihat terlebih dahulu bagaimana posisi IHSG di 4 menit pembukaan perdagangan pagi hari ini. Kita lihat di sini IHSG tampak menguat tipis 0,3% ke 8.400-an. Kemudian top gainers datang dari Inet, Dewa Bumi MBMA, Arci. Kemudian untuk top losers di sini datang dari CDIA, Raja, PTRO, Cuan, dan juga Medco. Baik. Pemirsa, berikutnya kita akan melihat bagaimana pembukaan perdagangan Bursa Asia pagi hari ini. Ada Nikkei yang dibuka menguat 0,69%, kemudian STI menguat 0,63%, Kospi menguat 2,2%, dan Hang Seng menguat 0,37%. Sementara itu pemirsa, kita ulas di sini ada beberapa saham pilihan yang direkomendasikan untuk perdagangan pagi hari ini. Ada CDIA, kemudian ada BRIS, ada Arci, dan juga ada MDKA dengan masing-masing rekomendasi trading buy. Baik, pemirsa, kita akan kembali bergabung untuk membahas lebih lanjut terkait dengan sejumlah sentimen dan juga saham-saham pilihan bersama dengan Mas Kenji Putra Cahya, Head of Business Development PT FAC Sekuritas Indonesia. Baik, Mas Kenji, kalau kita lihat dari beberapa saham pilihan ini salah satunya ada CDIA dan juga beberapa saham emas ya, Mas Kenji. Tadi kalau kita lihat di pembukaan perdagangan, tampaknya CDIA ada di bagian dari top losers. Untuk dari review Anda sendiri nih, CDIA rekomendasinya seperti apa? Apakah kemudian akan ada posisi berapa untuk melanjutkan penguatan? Ya. Oke, thank you Mbak Ocha. Untuk CDIA memang secara fundamental sedang cukup bagus begitu ya. Jadi secara year on year pendapatan bersihnya naik kurang lebih 42%, liquidity poolnya juga bagus, kurang lebih 705,4 juta US dollar. Ini mereka juga beberapa pinjaman baru juga dari BBTN gitu. Nah, secara pricing memang secara koreksi memang masih bisa kita collect gitu. Jadi kita chip in sedikit-sedikit. Entry price itu memang saya start dari 1960, tapi ini 1900 sampai 1960 masih bisa masuk kalau saya lihat, kalau buat teman-teman yang biasa mengeker saham-saham konglomerasi nih, khususnya grupnya Pak Prayogo Pangestu, dengan target price di 2230 Mbak Ocha. Baik, angka tadi 1900 atau 1960 ya boleh menjadi perhatian sebagai angka yang menarik untuk CDIA, boleh entry. Ini direkomendasikan untuk trading jangka pendek, jangka menengah, atau seperti apa? Kalau CDIA sekarang semua rekomendasi saya lebih ke jangka pendek sambil kita mengincar profit taking sambil dekat-dekat ke akhir tahun yang kita harapkan dari rally di market berlanjut gitu bullishnya. Baik, baik. Iya betul. Baik, untuk BRIS rekomendasinya seperti apa Mas Kenji? Kalau BRIS ini memang ada sentimen yang menekan juga ya, dalam arti keluarnya dari LQ45, tapi ini biasa sifatnya sementara jika memang fundamental emiten atau perusahaannya sendiri memang masih baik begitu. Nah, pertumbuhan asetnya juga bagus, pembiayaan di segmen perbankan saya rasa masih dimonopoli juga oleh grup dari BRI Syariah gitu. Jadi untuk trading by jangka pendek juga masih cukup oke. Entry price-nya di sekitar 2.500 sampai 2.550. Untuk target price jangka pendek ini ke 2.900 Mbak Ocha. Baik, BRIS target price jangka pendek di 2.900, direkomendasikan untuk trading buy, diiringi juga dengan kinerjanya yang cukup baik. Baik, kita bergeser ke Arci dan juga MDKA. Seberapa menarik Arci dan juga MDKA di antara berbagai pilihan saham emas lainnya nih? Oke, jadi untuk karena ada beberapa emiten ya, saya lihat yang secara teknikal cukup bagus dan ada katalis positif. Arci yang pertama ini asing, di beberapa hari ini sudah mulai masuk lagi. Jadi laba bruto juga meningkat cukup signifikan untuk laba bruto ya, 303%. Laba usaha juga per kuartal melonjak 422% year on year dibandingkan periode yang sama begitu. Jadi cukup oke secara fundamental dan teknikal juga masih cukup menarik. Untuk Arci entry price saya sebenarnya di area 1280 sampai 1285. Ini sudah 1290 nih, sampai last price 1295 ini masih bisa masuk dengan resisten 1495. Apabila break resist, target ke 1640 masih visible.
Baik, Archie direkomendasikan untuk di kisaran entry price tadi 1.200-an boleh jadi menarik ya, diiringi dengan fundamental dan juga teknikalnya yang menarik. Kemudian dari MDKA ya, ini MDKA di support 2.270 dan target price di 2.700 ya Mas Kenji. Seperti apa reviewnya? Oke, untuk MDKA memang Archie dan MDKA tentu ya komoditas emas yang memang Ya. belakangan waktu sudah cukup baik yang kerjanya secara komoditi. Untuk MDKA selain emas yang saya sorot juga mereka sudah mulai menambah lini usaha dalam arti bukan hanya emas tapi juga tembaga. Jadi mereka ada pengembangan proyek tambang tembaga 7 Bukit gitu di area Banyuwangi. Setelah sebelumnya emas tambang tembaga 7 tambang emas ya di 7 spot gitu. Jadi investasi barunya juga yang mereka lakukan juga 1,5 miliar US dollar. Saya rasa untuk proyek jangka menengah ke panjang juga cukup bagus, tapi kita bisa manfaatkan momentum rally market lagi apabila sudah reversal lagi. Jadi untuk MDKA target price terdekat di 2820 Mbak Ocha. Baik, itu dia review untuk CDIA, BRIS dan juga Archie dan MDKA masing-masing dengan rekomendasi trading buy. Baik, singkat saja mungkin Mas Kenji untuk proyeksi IHSG hari ini support dan resistensinya di berapa dan bagaimana investor perlu menyikapi perdagangan di hari ini? Oke, jadi untuk hari ini memang IHSG kita prediksi masih sideways, untuk resisten masih di area 8.433, support di 8.332, tapi yang saya highlight selama memang bertahan IHSG masih bertahan di area 8.300 sampai 8.360 itu saya rasa masih cukup kuat untuk melanjutkan tren bullish pasca si profit taking kemarin. Baik, diprediksi masih akan bergerak sideways, tapi diharapkan kalau bisa sentuh ke 8.300 sampai 8.360-an, optimis untuk bisa melanjutkan uptrend begitu ya Mas Kenji. Yes, baik, betul. Terima kasih banyak Mas Kenji Putra Cahya, Head of Business Development PT FAC Sekuritas Indonesia sudah bergabung bersama kami di Market Buzz. Semoga cepat sehat Mas Kenji, sampai berjumpa kembali di Market Buzz. Siap, terima kasih Mbak Ocha. Terima kasih. Baik pemirsa, setelah lagi kami akan menghadirkan update informasi diantaranya terkait dengan PT Merdeka Gold Resources Tbk, akan kita hadirkan bersama dengan rekan Wiki Adrian. Baik, Wiki, ada informasi apa dari Merdeka Gold Resources? Ya, ada informasi terkait dengan Merdeka Gold Resources Tbk yang optimistis dapat mulai memproduksi emas pada kuartal 1 tahun 2026. Informasinya usai jeda berikut, tetap bersama kami.